Takas Taruliasi Hutauruk, Ketua DPC Parbi Tapanuli Utara, memunculkan penyanyi daerah ke tingkat nasional dan dunia. Gelar Parbi Voice, sponsor Yayasan NPS di Tarutung, April 2026. Kami dilantik sebagai Ketua DPC Parbi Tapanuli Utara pada Sabtu 28 Oktober 2023. Kami melakukan kegiatan dengan mengisi acara pada perayaan Hari Jadi Tapanuli Utara ke-79 tahun pada Sabtu 5 Oktober 2024 dengan 29 penyanyi. Setelah itu tampil pada acara syukuran pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara pada Selasa, Rabu 4 dan 5 Maret 2025 dengan 24 penyanyi. Hal ini disampaikan pelaku seni berdarah Batak yang merupakan Ketua DPC Parbi Persatuan Artis Batak Indonesia Tapanuli Utara, Takas Taruliasi Hutauruk, yang akrab disapa dengan Takas Hutauruk, ketika berbincang dengan Hikuma TV terkait perjalanan karirnya Rabu 10 Desember 2025 melalui jaringan telepon seluler ke Tarutung. Untuk tahun 2026 mendatang, kami telah menyusun beberapa program yang akan kami wujudkan untuk meningkatkan potensi para artis anggota Parbi Tapanuli Utara dan menggali potensi penyanyi milenial yang ada di Tapanuli Utara, katanya. Takas Hutauruk kelahiran Onan Gadu-Gadu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Sabtu 14 Maret 1987 ini bangga melihat pelaku seni Batak, di mana banyak penyanyi Batak sekarang yang viral tanpa memasuki dapur rekaman dengan dukungan teknologi media sosial. Menurutnya, dengan banyaknya penyanyi Batak generasi muda atau milenial yang muncul saat ini, membuat persaingan mendapat job atau manggung semakin sedikit. Untuk itu, para pelaku seni penyanyi Batak dimanapun berada harus selalu meningkatkan kualitas dengan banyak berlatih agar tidak tertinggal jauh dari penyanyi lainnya, ujarnya. Dia senang melihat semakin banyaknya para artis Batak yang memanfaatkan teknologi dengan mengisi acara melalui aplikasi TikTok untuk menghibur para penggemar dengan memenuhi song request yang diminta. Takas Hutauruk, yang juga mengelola usaha penyediaan peralatan fasilitas untuk acara pesta, catering, dan bengkel ini, sangat terenyuh melihat musik Batak saat ini yang sudah semakin meniru musik nasional dan internasional. Sehingga musik Batak sudah jarang terdengar seperti gondang bolon dan hanya muncul di acara tertentu yang digunakan pada kegiatan seperti acara Horja, sesalnya. Dia menginginkan suatu saat kelak bisa meningkatkan karir hingga ke luar negeri untuk mengisi acara di berbagai kegiatan. Namun demikian, dia masih memiliki obsesi sebagai pelaku seni ke depan untuk memunculkan penyanyi dan musisi Batak khususnya dari Tapanuli Utara yang bisa meraih karir ke jenjang nasional dan internasional. Takas Hutauruk merupakan sopranis penyanyi pria yang bisa mencapai rentang vokal sopran tertinggi. Awalnya menggeluti karir sebagai pemain keyboard sambil bernyanyi solo tahun 2005 di Tarutung. Dia belajar bernyanyi secara otodidak sesuai talenta yang dimilikinya. Dia mengaku terinspirasi menggeluti profesi pelaku seni karena hobi yang bisa menghasilkan uang untuk kehidupan. Seiring perjalanan waktu, tahun 2013, mereka membentuk Taruli Trio di Tarutung dengan personil Takas Hutauruk, Rudi Hutauruk, dan Bangun Hutapea. Mereka sering tampil show di berbagai kegiatan di Tapanuli Utara. Kemudian komposisi Taruli Trio berubah tahun 2015 dengan personil Takas Hutauruk, Bangun Hutapea, dan Bangkit Sinaga. Posisi Rudi Hutauruk sebelumnya digantikan Bangkit Sinaga.
Mereka hingga saat ini sering tampil di berbagai kegiatan masyarakat Batak, tempat hiburan, dan pesta pernikahan di Tapanuli Utara. Dia juga masih aktif bermain musik dengan menggeluti profesi sebagai keyboardist untuk mengiringi para artis penyanyi yang tampil pada berbagai kegiatan di Tapanuli Utara. Takas Hutauruk beristrikan Deni Sri Wahyuni Simorangkir dianugerahi Tuhan 4 orang anak. Gracia Ketura Bor Hutauruk duduk di kelas 12 SMA Negeri 1 Tarutung. Revaldi Marco Hutauruk duduk di kelas 11 SMA Negeri 2 Tarutung. Klein Rise Hutauruk duduk di kelas 6 SD 173125 Onan Gadu-Gadu. Karya Hasudungan Hutauruk duduk di kelas 4 SD Negeri 173125 Onan Gadu-Gadu. Dia melihat Parbi secara keseluruhan dari DPP, DPD di berbagai provinsi, dan DPC di berbagai kabupaten kota sebagai sebuah perkumpulan semakin berkembang dan maju. Perkumpulan ini menyatukan para penyanyi dan musisi Batak serta menjadi sebuah wadah mempererat persahabatan dan kekeluargaan. Semoga Parbi semakin melebar dan berkembang lagi dengan membentuk di berbagai daerah lain hingga ke tingkat cabang, sehingga keberadaan Parbi semakin nyata di seluruh Indonesia, katanya. Selama menggeluti profesi sebagai pelaku seni, Takas Hutauruk pernah merasakan pengalaman berkesan ketika ditunjuk sebagai salah satu anggota Dewan Juri bersama Iransu Ambarita Jakarta, Bistok Lumban Tobing Jakarta, dan Mazda Luciana Silaban Medan pada Taput Mencari Bakat Voice 4 yang digelar Yayasan NPS di Tarutung tahun 2023. Takas Hutauruk yang juga anggota Perhalado Sintua di Gereja HKBP Onan Gadu-Gadu Kecamatan Siatas Barita Tapanuli Utara ini sangat mengagumi penyanyi yang humble, digemari banyak orang, memiliki suara khas, terkenal, memiliki vokal tinggi, dan berprestasi dengan meraih penghargaan. Untuk penyanyi lagu Batak, dia mengagumi Charlie Willy Hutasoit, Dorman Manik, dan Victor Huta Barat. Charlie Willy Hutasoit karena penyanyi humble dan banyak digemari orang. Dorman Manik karena penyanyi sekaligus pemain keyboard dan arranger. Victor Huta Barat karena penyanyi memiliki suara khas yang langka, katanya. Penyanyi berskala nasional dikagumi Iwan Fals, Judika Sihotang, dan Bruri Pesolima. Iwan Fals karena lagunya bermakna digandrungi banyak orang. Judika Sihotang karena penyanyi Batak yang terkenal sampai ke tingkat nasional. Bruri Pesolima karena penyanyi yang lagunya sepanjang masa dengan masih enak didengar, ujarnya. Penyanyi luar negeri dikagumi Mariah Carey, Steelheart, dan Lobo. Mariah Carey USA karena penyanyi dengan jangkauan vokal mencapai 5 oktav. Steelheart USA karena grup band berbasis di Norwalk pernah merilis single mencapai prestasi pada Billboard Charts. Lobo USA karena penyanyi sukses meraih penghargaan, tuturnya. Takas Hutauruk sangat mengagumi penulis lagu yang syairnya bermakna, nyata dalam kehidupan, digemari banyak kalangan, klasik yang abadi, melegenda, bertemakan alam duka derita, terkenal, memenangkan penghargaan, dan menghasilkan album terlaris di dunia. Penulis lagu Batak dikagumi Iransu Ambarita, Charlie Willy Hutasoit, dan Nahum Situmorang. Iransu Ambarita karena menciptakan lagu bermakna seperti lagu Paimasuda Gogoki. Charlie Willy Hutasoit lagunya hits seperti lagu Holong Naso Terputik. Nahum Situmorang pencipta lagu klasik seperti Anak Kokiro Hamorau Diau, katanya. Penulis lagu nasional dikagumi
Iwan Fals, Ebit G. Ade, dan Ari Lasso. Iwan Fals karena penulis lagu dan musisi menjadi legenda di Indonesia seperti lagu Manusia Setengah Dewa. Ebit G. Ade karena seorang penulis lagu bertemakan alam seperti lagu Berita Kepada Kawan. Ari Lasso karena pencipta lagu namanya melegenda seperti lagu Mengejar Matahari, ujarnya. Penulis lagu luar negeri dikagumi John Lennon, Justin Bieber, dan Michael Jackson. John Lennon, United Kingdom, karena penulis lagu terkenal di dunia seperti lagu Don't Let Me Down. Justin Bieber, Kanada, karena memenangkan berbagai penghargaan seperti lagu Love Yourself. Michael Jackson, USA, karena menulis lagu terlaris di dunia seperti lagu Smooth Criminal, urainya. Takas Hutauruk yang juga merupakan anggota Senidos, seniman Dos Roha Rurasi Lindung ini sangat bangga melihat penasihat Parbi dan pembina KPL Komunitas Penulis Lagu Nelson P. Sitompul SEMM yang merupakan seorang pemerhati seni dan penikmat lagu Batak yang selalu memahami setiap kata yang ada dalam sebuah lagu. Bapak ini menelusuri sejarah sebuah lagu seperti Siose Padan. Beliau tahu kejadiannya, marga apa, dan perempuannya boru apa. Lagu Mololoho, beliau sangat mengartikan lagu tersebut hingga membuat video klip sesuai arti dan tujuan lagu itu. Begitu juga dengan lagu Pei Masuda Gogoki, Sopi Nabuani Gorak, dan banyak lagu lainnya yang menggambarkan cerita dari kisah nyata, katanya. Dia melihat Nelson P. Sitompul SEMM sebagai penasihat Parbi yang banyak memberikan kepedulian, perhatian, serta termasuk memberi panggung dengan membentuk DPC Parbi Tapanuli Utara. Demikian juga kepada KPL yang merupakan kumpulan para penulis lagu, beliau memberi perhatian, panggung, dan dukungan lainnya. Pada bulan April 2026 mendatang, DPC Parbi Tapanuli Utara akan menggelar audisi untuk Festival Parbi Voice yang pastinya disponsori Yayasan NPS dengan pendiri dan ketua pembina Nelson P. Sitompul SEMM. Semoga acara untuk mengangkat potensi kaum milenial ini kelak dapat berjalan dengan baik dan lancar, pungkasnya. Demikian Hikmat TV menyampaikan. Takas Taruliasi Hutauruk, Ketua DPC Parbi Tapanuli Utara, memunculkan penyanyi daerah ke tingkat nasional dan dunia. Gelar Parbi Voice, sponsor Yayasan NPS di Tarutung, April 2026. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.